warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih konsisten untuk mengajak teman-teman menyimak beberapa hal dari apa yang saya sampaikan, terutama tentang hikmah kehidupan yang diambil dari cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang berkembang dan ada dalam peristiwa kehidupan kita. Kali ini saya akan mengajak memahami sebuah profesi dan sikap tindaknya tentang kisah seorang dokter. Di sebuah wilayah yang agak kumuh ada seorang dokter praktek bernama Nurul, panjangannya Nurul Aisyah. Nurul adalah dokter yang tidak terlalu berpikir tentang orientasi komersial, mencari uang, dan selalu banyak membantu siapapun yang datang kepadanya. Di saat praktek, Nurul kedatangan pasien yang berkebetulan masih sepi, masih sore, tetangga yang tidak terlalu jauh, namanya Bu Siti. Di antara asistennya dokter, Bu Siti diperiksa dan tentu saja ditanya keluhannya. Diperiksa terus ditanya-tanya, Bu Siti bilang udah 2 hari perutnya sakit, melilit, seperti diperas katanya. Ya, dengan keilmuannya yang didapat dengan mudah, Dokter Nurul hanya memberikan obat. Saat obat yang diantarkan oleh asistennya, oleh Dokter Nurul, diberikan petunjuk penggunaan. Ada 3 macam. Salah satunya vitamin untuk memperkuat, karena Bu Siti kelihatan sudah agak kurus. Bu Siti yang hidup sebatang kara, tidak ada suami, tidak ada anak, yang sudah pergi mendahului menghadap Al-Halik. Boleh dibilang hari-harinya Bu Siti dibantu oleh tetangga, walaupun kalau lagi sehat sesekali dagang, bikin makanan, kue-kue, berkeliling di sekitar kampungnya saja, dan orang-orang iba membelinya dan biasanya tidak terlalu lama habis. Bahkan beberapa orang sering membayar lebih atau memberikan beberapa bantuan, baik makanan jadi atau beras. Belakangan karena ada rasa tidak enak, Bu Siti tidak berdagang. Kemudian merasa sakit, dia datangi. Bu Siti yakin walaupun tidak punya uang dia akan diterima. Bahkan dalam pikirannya, kalau saya sembuh dan saya harus bayar, saya ganti tenaga aja dah, bantu di rumah Dokter Nurul dalam hati. Kembali kepada hasil pemeriksaan dan kelanjutan dari penjelasan Dokter Nurul. Dokter Nurul bilang yang ini semua diminum habis makan. Tiba-tiba Bu Siti terdiam, matanya menatap meja. "Kenapa, Bu?" kata Bu. "Oh, enggak apa. Jadi gampang kok, jangan banyak pikiran dan cukupi makan." Tiba-tiba Bu Siti mengangkat kepalanya dan bilang, "Hari ini saja dok, dari pagi sampai sore saya belum makan. Kemarin saya makan
agak siang tapi sisa nasi waktu malam. Terkenyang Bu Nurul. Pikirannya mengembara dan hatinya bergejolak. Oh, kalau begitu sabarlah sebentar ya Bu ya. Karena ada pasien lain, Ibu silakan duduk dulu di depan. Ini bawa obatnya Bu. Dipanggilnya asistennya, kemudian dibisikin. Sementara dokter Nurul memeriksa pasien-pasien yang lain. Asistennya datang membawa bungkusan plastik dan isinya macam-macam. Bu Nurul memberikan arahan dan petunjuk bagaimana. Ibu itu masih depan, masih katanya. Akhirnya asistennya temui, Bu Siti, Ibu boleh pulang. Nanti saya panggilkan ojek ya. Kan nggak jauh-jauh amat rumah Bu Siti. Tapi saya nggak punya uang, Ibu nggak usah mikir. Dan ini ada beras sekitar 5 kg, ada Indomie, ada macam-macam Pak. Ini simpan untuk makan. Saya rasa cukup sementara ini untuk seminggu Ibu bisa makan. Ditatapnya asisten, ada mengembang air di matanya. Terima kasih, sampaikan salam kepada Bu Dokter. Insya Allah saya punya uang, saya akan bayar. Atau saya bantu-bantu di sini atau di rumahnya. Enggak usah Bu. Ini yang Ibu Nurul perintahkan. Dokter Nurul perintahkan kayak begini. Akhirnya ketika ojek datang dinaikkan dan asisten memberikan ongkos pada Kang ojek. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Dokter Nurul adalah sebuah hikmah kehidupan yang dalam, sebuah kecerdasan dan sensitivitas yang tinggi, bahwa menebak-nebak kebiasaan dokter itu juga punya dasar. Ketika ditanya oleh asistennya, Dokter Nurul mengatakan dia tidak sakit apa-apa, mungkin katanya. Tapi gangguan pencernaan memang ada karena tidak berfungsi. Dia harus sering makan, setidaknya sehari 2 kali. Dan insya Allah minggu depan kamu tolong liatin. Andaikan keadaannya darurat, kamu bawakan lagi paket makanan. Jadi begini saudara sekalian, Dokter Nurul adalah bagian sedikit paling kecil dari seluruh dokter yang ada di negeri ini. Kemampuannya bukan saja kemampuan medis, tapi kemampuan yang mendasar pada nurani. Bahkan seolah-olah tanggung jawabnya lah buat kehidupan Bu Siti berikutnya untuk menikah. Tentu saja ini menjadi hikmah bagi kita, khususnya untuk para dokter, bisa mendiagnosa penyakit orang, mana yang kelaparan atau kurang makan, mana yang benar-benar sakit karena sebuah penyakit. Semoga orang-orang seperti Dokter Nurul dilimpahkan kekuatan karena nilai sedekahnya tinggi. Diberikan kesehatan, bertahan, dan terus membantu orang-orang yang memerlukan karena doa apa. Dan mudah-mudahan dokter-dokter lain yang lebih cenderung komersial mencari uang, menyisihkan sedikit waktu untuk bersedekah pada para pasien yang doa apa.
Demikianlah, mudah-mudahan cerita ini menjadi pegangan kita, bukan saja pada dokter, juga kita sebagai tetangga. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Semoga kita juga diberikan kekuatan untuk bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.